Oke, good morning guys. Selamat jumpa lagi dengan saya Firman Juliansyah. Sebelumnya saya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan hari ini saya akan mengulas lagi atau melanjutkan bahasan tentang my book collection ya, koleksi buku-buku saya. Sebelumnya sudah ada part 1 dan part 2 dan sekarang kita akan masuk ke part 3. Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa tanda loncengnya diklik supaya Anda selalu mendapatkan informasi terkini dari video-video saya. Dan saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Dan juga Anda boleh komen, share, dan like. Tentu saja semuanya akan menambah semangat saya untuk berbagi dengan Anda. Baik, saya sudah siapkan beberapa buku, belasan buku untuk kita bahas. Semoga salah satunya bisa ada yang menjadi rujukan untuk Anda ya. Oke, this is the book, the Holy Book of Al-Quran ya. I get this from Al-Quran Manufacture Publishing Company in Bandung. Jadi di Bandung itu ada penerbitan Al-Quran namanya Syamil di Jalan Kiara Condong, dan di sana juga ada wisata untuk penerbitan Al-Quran. Saya mendapatkan souvenir ini. Kebetulan saat itu saya membawa tamu-tamu dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Quran ini sekarang dipakai oleh 3 orang, oleh saya dan 2 anak saya. Dan juga yang menarik di sini adalah setiap makro atau tema-tema tertentu itu dibedakan dengan ada blok atau watermark. Misalnya ini hijau, nah ini satu makro, ini satu makro. Jadi setiap ganti topik bahasan maka ini akan berganti. Kemudian ada terjemahnya dan cetakannya sangat baik, sangat bagus, jilidnya juga sangat bagus dan mewah. Dan ininya juga ada 2 ya pembatasnya. Ini namanya Cordova. Dan di Asyamil ini banyak sekali inovasi-inovasi lain yang terkait dengan teknologi informasi, kemudian juga desain grafis dan sebagainya, sehingga tidak monoton. Dan nanti di part berikutnya saya akan bahas tentang rewriting book ya. Jadi bagaimana kita kembali menulis Al-Quran ayat-ayatnya. Saya sudah punya tapi saya akan bahas di part berikutnya. Okay, the second book is 99 Ray of European Sky. Jadi 99 cahaya di langit Eropa. Ini merupakan sebuah novel yang berdasarkan atas kisah nyata atau a novel based from a true story of Hanum Salsabila Rais, which is she is the daughter of Mr. Amin Rais, one of popular politician in Indonesia. During their stay in Europe. Jadi suaminya Amin Rais yang namanya suaminya Amin Rais, maaf ya. Suaminya Hanum yang tinggal di Eropa karena ada pendidikan S3. Nah, Hanum ikut dan di sana akhirnya diabadikan menjadi sebuah novel. Ini cukup menginspirasi dan juga bestseller, bahkan sudah dijadikan satu buah film ya. Filmnya dengan judulnya sama, dibintangi oleh Acha Septriasa untuk tokoh Hanumnya. The third book is from my friend Ibu Masrula Ramijal. Ibu Masrula Ramijal sekarang sedang menempuh pendidikan PhD di Oxford di London, UK. Beliau itu adalah salah satu yang sangat aktif di dunia pariwisata dan juga umroh haji. Beliau menerbitkan beberapa buku, salah satunya sudah ada di tangan saya, yaitu Aqsa, Perjalanan di Bumi Para Nabi. Di sini diceritakan kisah-kisah tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Kemudian juga situs-situs seperti makam-makam para nabi, kemudian bagian-bagian dari Masjid Al-Aqsa atau Qubatus Sahra itu diulas lumayan mendetail. Jadi bukunya sendiri tebal ya.
Dan ini sudah dicetak lagi karena ini juga bagian dari yang bestseller ya. Cukup banyak peminatnya, recommended. Berikutnya ini manajemen bisnis retail, karena saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan retail di Bursa Sajadah, maka saya juga membekali diri dengan ilmu bagaimana memanage sebuah bisnis retail. Ini buku judulnya The Marketing Agency Blueprint ya, by Paul Roger. Ini bahasa Inggris, buku luar. Saya diberi buku ini oleh bos saya ketika saya bekerja di sebuah dealer mobil di Kalimantan Selatan. Ini bukunya bagus ya, jadi banyak menginspirasi. Ini buku Filsafat sebagai Seni untuk Bertanya. Nah, ini juga salah satu buku legend dari dosen saya almarhum. Beliau yang sangat dikenang oleh banyak mahasiswa dari Fakultas Sastra atau sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya. Ini mata kuliahnya dasar-dasar filsafat dan ini adalah salah satu buku pegangannya. Saya juga mendapatkan buku ini dari teman-teman sesama alumnus yang sudah bertahun-tahun lulus gitu ya, masih dapetinnya alhamdulillah. Ini marketing research for beginner. Panduan praktis riset pemasaran bagi pemula. Karena bagaimanapun hampir semua bisnis di dunia ini itu memerlukan pemasaran. Tetapi pemasaran tanpa research itu adalah akan menjadi penyesatan. Karena untuk setiap langkah pemasaran diperlukan research pemasaran. Baik research pesaing, research produk, research pasar, dan sebagainya. Maka buku ini bisa memandu kita untuk bisa melakukan bagaimana sih penelitian pasar yang baik, dan ini dirancang untuk pemula. Yang ini analisis keekonomian proyek. Jadi bagaimana di sini dijelaskan cara menganalisis sebuah proyek itu dari sisi ekonominya. Sebentar saya buka. Ini bahasan-bahasannya diantaranya proyek dan investasi, hubungan waktu dengan nilai uang, kemudian modal investasi dan modal kerja, metode konvensional dalam analisis penanaman modal, metode discounted cash flow, memahami neraca, perhitungan laba rugi, kemudian menghitung nilai persediaan dan penyusutan, perencanaan dan pengendalian laba, analisis pulang pokok atau break-even analysis, dan banyak lagi. Jadi untuk Anda yang main di proyek, baik kontraktor ataupun proyek apapun, untuk sebelum memutuskan untuk deal-dealan di sebuah proyek, hitung dulu keekonomiannya. Nah, di buku ini semuanya bisa dipelajari. Nah, ini buku mencetak anak cerdas, ini buku parenting. Jadi berguna bagi Anda para orang tua yang ingin mendapatkan panduan bagaimana sih untuk mendidik anak supaya anaknya cerdas ya. Sukses membeli tanah tanpa modal. Bisa nggak ya bisa membeli tanah tanpa modal? Di sini diungkapkan trik-triknya. Saya sendiri belum pernah mempraktekkan, baru membaca sekilas. Tapi bagi Anda yang ingin tahu atau menjelajah atau mempelajari, mungkin ini bisa bermanfaat ya. Cepat dan mudah belajar bahasa Prancis. Apprendre, apprenons le français. Mari kita pelajari bahasa Prancis. Ya, bahasa Prancis itu adalah bahasa yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Namun sayang saya jarang mempraktekannya karena jarang orang menggunakannya. Kalau bahasa Inggris itu sering. Ya. Kebetulan kuliah saya juga sastra Prancis dan ini salah satu buku untuk mengingatkan saya supaya bisa
tidak lupa gitu ya. Dan juga beberapa kali saya mengajar, saya menggunakan buku ini. Pemasaran pariwisata. Ini termasuk buku baru dari Dr. I Gusti Bagus Rai Utama MA ya. Jadi saya sekarang itu bergelut di bidang wisata. Saya juga kuliah di bidang pariwisata untuk S2-nya, dan saya banyak sekarang itu mendalami dunia pariwisata, salah satunya melalui buku-buku seperti ini. Nanti di part berikutnya pun masih ada buku-buku pariwisata yang akan kita review atau kita ulas. Jadi ini adalah salah satu buku terakhir di part yang ketiga ini. Jangan lupa pantengin terus ya, nanti ada part 4, 5 dan sebagainya. Jangan lupa lagi untuk subscribe bagi Anda yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak atas subscribe-nya. See you and bye-bye.